Ini Mbak, saya mau mendaftar permohonan cerai talak terhadap istri saya. Sudah Mbak, ini sudah saya penuhi persyaratannya, bisa dilihat. Mbak, saya mau bayar berkas perkara saya. Bisa pakai ATM, Mbak? Tunggu, Mbak. Iya, terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Mbak. Permisi Pak, Ya. ini ada berkas perkara kasus cerai talak. Sudah lengkap berkasnya? Ya silakan dicek dulu. Nah, ya sudah lengkap ya. Ya. Nanti saya tentukan majelis hakimnya sama panitranya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Pak, ini gerak. Nah, ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mbak Leni, ke ruangan saya sekarang, ya. Iya Pak, sekarang ya Pak. Nah, terima kasih. Permisi Pak, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, Mbak Leni, duduk dulu. Ini ya, saya jelaskan. Tadi saya sudah dapat berkas baru kasus cerai talak, ya. Berkasnya sudah saya terima dan sudah saya bentuk majelis hakimnya. Nanti silakan Mbak Leni bisa menghubungi ke majelis hakimnya dan membuat atau menunjuk siapa jurusita penggantinya dan siapa panitera penggantinya. Ya, silakan bisa dilihat. Apa ini sudah lengkap Pak? Ya, insya Allah sudah lengkap. Ya, bisa kembali ke tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi Pak. Silakan duduk. Mana, Mbak? Mohon maaf Pak, ini saya disuruh Pak Kepala Pengadilan Agama yang menunjuk Bapak sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara perceraian talak Pak. Sudah di semua ya, sudah ditunggu semua ya. Terima kasih. Jadi saya melaporkan dari Permisi Pak. itu. Salah, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Ini ada perkara kasus, nanti Bapak jadi jurusita pengadilan. Oh, oke, siap. Iya, udah. Terima kasih ya, Bu.
Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Dulu silakan. Ini Mas, saya sudah tetapkan hari sidang dan ini surat panggilan untuk termohon dan pemohon. Silakan diberikan. Berarti langsung diberikan ini Pak. Ya, sidangnya tanggal 2 Agustus. Baik, siapa? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Benar rumahnya Bapak Bonjo Subekti? Iya, benar. Ya, ini ada, saya dari pengadilan. Ya. Ini ada surat relasi panggilan dari Pengadilan Agama untuk Bapak menghadiri sidang pada tanggal 2 Agustus. Coba diperiksa dulu. Bisa saya lihat dulu ya, Mas. Oh, berarti saya nanti datang tanggal 2 Agustus ya, Pak? Iya. Jamnya jam 9 ya ini. Siap. Ya, makasih ya. Panggilannya ya? Iya, makasih Mas. Ya, terima kasih Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya ini benar rumahnya Bu Nailun? Iya bener Pak, ada yang saya bisa bantu? Oh ya ini Bu, saya dari Pengadilan Agama Kota Pekalongan Bu. Iya Pak, monggo kita Oh, ya. Itu Pak, silakan. Ada apa nih Pak? Ya ini saya dari Pengadilan Agama Kota Pekalongan Ya. mau ngasih surat relasi panggilan untuk Ibu Nailun Farha untuk menghadiri sidang pada tanggal 2 Agustus nanti ya Bu. Oh iya Pak. Coba diperiksa Iya, dulu. saya lihat dulu ya. Oh iya, berarti saya nanti datang ke Pengadilan Agama Pekalongan sesuai tanggal yang ini ya Pak? Iya, iya Bu, sesuai tanggal ini ya Bu. Mohon untuk kehadirannya ya Bu. Ini. Betul nih? Iya, gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya, hati-hati Pak. Mari, Bu. Iya. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 1669 garing titik G garing 2021 garing PA Pekalongan antara Bonjo Subekti sebagai pemohon melawan Nailun Farha binti Adam sebagai termohon. Pada hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 1669 PDTG 2021 Pengadilan Agama Pekalongan atas nama Bonjo Subekti bin Bejo melawan Nailun Farha binti Adam untuk memasuki ruang sidang 1. Saudara pemohon di sebelah kanan dan saudara pemohon di sebelah kiri. Selanjutnya saya akan meriksa identitas dari saudara pemohon. Dapatkan saudara memperlihatkan identitasnya. Saudara Bonjo Subekti, apakah saudara datang sendiri atau ditemani kuasa hukum? Saya didampingi kuasa hukum saya, Pak. Untuk kuasa hukum dari pemohon, silakan memperlihatkan surat kuasa khusus, etikat, dan berita acara.
Baik, selanjutnya dari saudara pemohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang? Alhamdulillah sehat Pak Hakim dan saya siap untuk persidangan. Baik, selanjutnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas dari termohon. Apakah saudara dapat menunjukkan identitas Anda? Baik Pak Hakim. Silakan. Untuk saudara termohon, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi kuasa hukum saya Pak Hakim. Untuk kuasa hukum termohon, tolong melihatkan surat kuasa khusus, etikat, dan berita acara sumpah dari saudara termohon. Untuk pemohon dan termohon sudah menerima surat panggilan untuk hadir hari ini ya? Sudah Pak Hakim. Kalau begitu maka panggilan ini dinyatakan resmi dan patut. Untuk saudara sekalian, perkara ini akan kami periksa. Saya akan mengajak, sebelum kami periksa perkara ini, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan kembali makna perkara dan adanya kasus ini. Jika ada perselisihan dan permasalahan, harus mampu diselesaikan dengan baik. Nah, untuk itu, menurut saya, saudara-saudara pemohon dan termohon menyadari, marilah diselesaikan dengan cara damai saja. Bagaimana untuk saudara pemohon? Sebenarnya klien saya sudah melakukan musyawarah terhadap termohon, tetapi termohon selalu menghindar. Bagaimana saudara termohon? Bapak Hakim yang saya hormati, saya sependapat dengan Bapak Hakim. Sebenarnya saya kaget dan sangat saya sesalkan kepada mantan suami saya karena mengajukan perkara ini ke pengadilan Bapak Hakim. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya langsung kepada pemohon. Bagaimana saudara pemohon? Apakah perkara ini mau dilanjutkan atau tidak? Saya sudah tidak kuat lagi Pak Hakim, saya akan melanjutkannya. Baik, kalau memang pemohon tidak mau berdamai, maka akan kami teruskan kasus ini untuk diperiksa. Baiklah, karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, namun harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk menyelesaikan masalah dengan mengikuti proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator. Untuk saudara pemohon dan termohon, ingin memilih mediatornya sendiri atau dipilihkan oleh majelis hakim? Saya memilih mediatornya dari pengadilan saja Pak. Untuk saudara termohon bagaimana? Ya Pak Hakim, saya setuju untuk dinamakan dalam upaya mediasi ini. Dan saya setuju mediator yang ditunjuk langsung oleh pengadilan. Baiklah, dari majelis hakim memilih Alfiani SH sebagai mediator. Untuk persidangan kali ini dirasa cukup. Untuk saudara-saudara nanti silakan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada waktu yang telah ditentukan. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada tanggal 16 ya? Ya, 16. Tanggal 16 Agustus 2021 jam 9 untuk mendengarkan hasil mediasi. Dan saya mohon untuk pemohon dan termohon supaya datang di persidangan tersebut. Alhamdulillah, sidang pada hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan diri dulu ya. Saya Alifia Fiani sebagai tim mediator di Pengadilan Agama Pekalongan. Selanjutnya untuk pemohon bisa memperkenalkan diri. Ya, saya sendiri Ponco Sukoji, suami dari Mbak Nailul. Untuk alamat di mana? Alamat saya Tolong Salanda Mampati. Untuk pemohon silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurfah, istri dari Bapak Polisi Seperti. Alamat Jalan Polisi Menuju Payusuna. Untuk masalah ini pasti Bapak dan Ibu sudah membicarakan ya, jadi sudah tahu masalahnya. Apakah Bapak dan Ibu punya jalan keluar selain berpisah? Sudah tidak ada, Bu. Ini sudah ingin pisah saja, Bu, karena tidak ada jalan keluar yang kami musyawarahkan kemarin. Apa tidak dipikir-pikir lagi? Sudah, kemarin kami tidak menemui jalan keluarnya. Untuk Ibu dan Kalau saya sendiri ya Bu, terus terang keberatan Bu atas gugatan yang suami saya ajukan di pengadilan. Saya sendiri ingin mempertahankan rumah tangga saya Bu. Kasihan ada anak di rumah. iya, itu Pak ya. Jadi coba diulangi kembali lah ya. Dipikir kembali, bicarakan kembali, bagaimana diingat kembali bagaimana dulu waktu pertama kali kalian kenal, terus sampai akhirnya kalian menikah, punya anak. Itu kan sayang ya, kalau sampai pisah ya itu kan sayang. Gimana Pak? Sebenarnya sih menurut saya ini gimana ya, Bu? Kalau mbaknya itu, istri saya itu kalau marah itu suka mengeluarkan kata-kata kasar. Terus untuk pergi tidak pernah pamit, terus pulang sampai larut malam itu nggak pernah bilang kemananya, apa nggak pernah izin, Bu. Jadi saya sebagai suami itu seperti tidak dihargai. Terus masalah kemarin menghina orang tua saya, berbicara kasar. Karena alasan saya Bu, mohon maaf, alasan saya menghina orang tua. Iya, sebulan tenang ya, tenang ya. Jangan ada yang ribut ya. Kalau semuanya keras kepala nggak ada hasilnya ya. Jadi satu persatu dengarkan dulu ya. Gimana? Diteruskan dulu untuk Ya, ngomong. dulu kemarin masalah istri saya itu memarahi orang tua saya dengan kata kasar, itu sangat membuat hati saya sakit. Orang tua saya sendiri yang melahirkan, terus saya malah berbicara yang kasar dengan ibu saya. Tuh. Dan kemudian masalah anak itu saya tidak suka dan saya sakit hati sekali ketika orang tua saya dibentak atau istri saya malah berkata kasar kepada Itu ada alasannya Bu. Saya berbicara kasar dengan mertua saya. Sebentar ya, silakan untuk temukan bisa dijelaskan. Karena kan kemarin tuh ya Bu, anak saya itu diambil secara paksa dengan orang tua beliau, dengan orang tua saya. Saya sudah itu kan sakit hati Bu, tidak dihargai sama sekali. Padahal kan di situ ada saya, langsung diambil paksa di rumah Bu, untuk ditarik ke rumahnya beliau. Tapi kan tidak perlu berkata kasar untuk Udah ya, semuanya tenang ya. Saya penasaran untuk Bapak dan Ibu semua, bagaimana kalau ambil cuti beberapa minggu aja, perkaranya diundur biar ada perdamaian di antara kalian berdua, gimana ya? Kalau saya sih inginnya ya Bu, mempertahankan rumah tangga saya Bu, karena ini kan bisa dirembuk secara kekeluargaan ya Bu. Dan dari awal kita, orang tua Pak Ponco ini emang tidak suka sama saya Bu, dan kayak udah direstui itu loh Bu dari awal. Padahal kan ini kan urusan rumah tangga kami, sukanya itu ikut-ikut campur di urusan rumah tangga kami. Dan saya tahu betul Bapak Ponco kesini pasti di kompor-komporin sama orang tuanya. Sebenarnya ya, saya tanyakan kepada pemohon, apakah sebenarnya pemohon masih sayang sama istrinya? tidak, Bu. Jawab aja yang jujur. Tidak, saya sudah tidak sayang, Bu. Dia kalau marah suka berkata kasar, apalagi sampai berkata kasar kepada Itu kan ada orang tua alasannya, saya sendiri. Harap tenang ya. Kasarnya gimana Mas? Ya berbicara kasar lah Bu, itu Bu. Kayak yang kaki 4 itu keluar Bu. Kalau marah sama saya, terus marah sama orang tua saya. Apalagi kalau keluar itu tidak
tidak izin begitu Bu sampai pulang malam. Kan saya sebagai suami kan merasa tersinggung, seperti nggak dianggap gitu. Untuk termohon sendiri sebenarnya masih mau mempertahankan ya? Iya Bu, kan karena ada anak juga ya Bu, masih kecil. Dan sekarang ada yang mau diungkapkan lagi? Tidak gimana Bu? Saya pasrah aja Bu, kalau itu emang kehendak dia. Jadi ini mediasinya mau dilanjutkan lagi atau gimana? Sudah cukup. Berarti kalian bapak sama ibu ini nggak bisa damai ya? Udah patok mau saklek mau lanjutin perkara? Iya, lanjut. Saya pasrah Bu kalau ini semua membuat dia senang. Iya. Jadi saya hanya jadi kalau tidak mau lanjut lagi karena kalian berdua tidak mau berdamai, itu semua juga kehendak kalian berdua ya. Saya sebagai mediator tidak bisa memaksa. Untuk mediasi hari ini cukup sekian ya. Berarti hasilnya hari ini udah oke. Karena mediasi pada hari ini tidak berhasil, jadi saya cukupkan sekian ya. Untuk hari ini bisa tanda tangan berita acara. Silakan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih untuk pemohon dan termohon yang sudah hadir pada mediasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1669 garing PDT G 2021 PA Pekalongan pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 1669 PDTG 2021 Pengadilan Agama Pekalongan atas nama Konco Subekti Wibejo melawan Nailul Farhah binti Adam untuk memasuki ruang sidang 1. Bagaimana pemohon kemarin hasil mediasinya? Tidak berhasil Pak Hakim. Saya akan lanjutkan perkara ini. Baik. Bagaimana saudara pemohon? Iya Pak, yang mengenai hasil mediasi kemarin itu kan gagal, akan tetapi saya ingin tetap mempertahankan rumah tangga saya Pak Hakim. Oke, baik. Baik, apabila seperti itu untuk pemohon untuk membacakan permohonan. Mohon izin kepada Yang Mulia Hakim bahwasanya saya sebagai kuasa hukum bermohon yaitu izin untuk membacakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh klien saya yaitu Konco Subekti bin Bejo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti, RT 04 RW 01, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dan dengan ini permohonan mengajukan cerai talak berlawanan dengan Nailul Farhah binti Adam, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, RT 02, RW 02, Desa Podosuji, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Yaitu dengan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 sebagaimana tertera dalam buku kutipan akte nikah yaitu nomor 271/29/8/2010 tanggal 17 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan Kota Pekalongan. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua termohon.
yaitu di Jalan Purif Sumoharjo, RT 02, RW 02, Desa Podosudi, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul yang berumur 10 tahun. 3. Bahwa awalnya pernikahan antara pemohon dan termohon harmonis, namun sejak mempunyai anak, kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon yang sering menyalahkan orang tua pemohon ketika anaknya sakit. Akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun demi mempertahankan rumah tangga pemohon tetap bersabar. Kemudian 4, bahwa terakhir terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada puncaknya terjadi sekitar akhir bulan Juli 2010. Hal ini disebabkan termohon pada waktu itu marah-marah kepada pemohon karena orang tua pemohon membawa anaknya ke rumah orang tua pemohon tanpa memberitahu termohon terlebih dahulu, sampai akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon. 5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, kini antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah rumah hingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Ini telah berpisah selama sekitar kurang lebih 10 bulan lamanya, dan selama berpisah sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. 6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan termohon karena kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian. 7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, putusan yang amarnya berbunyi: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian subsidiar, bila mana Pengadilan Agama Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya. Dengan gugatan ini, pemohon ajukan untuk dapatnya penyelesaian dengan sebaik-baiknya dan atas putusan yang dijatuhkan dan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu, apakah gugatan dari saudari masih ada yang perlu disampaikan? Sudah cukup, Yang Mulia. Bagaimana saudara termohon? Apakah saudara paham dan mengerti maksud dari pemohon? Ya. Sudah, Pak Hakim. Apakah saudara termohon sudah siap untuk menjawab gugatan dari pemohon? Sudah, Pak Hakim. Mau secara tertulis atau secara lisan? Saya minta waktu 1 minggu untuk mengajukan jawaban secara tertulis melalui kuasa hukum saya, Pak Hakim. Baiklah, karena jawaban dari saudara tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 untuk pembacaan jawaban. Maka saya mohon kedua belah pihak untuk hadir pada persidangan tersebut, dan sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1669 garing PDTG garing 2021 garing PA Pekalongan. Alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 1669 garing PDTG garing 2021 garing PA Pekalongan pada hari ini Senin tanggal 23 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Kami panggil perkara nomor 1669 PDTG 2021 Pengadilan Agama Pekalongan atas nama Konco Subekti bin Bejo melawan Nailul Farhah binti Adam untuk memasuki ruang sidang 1. Bagaimana saudara termohon? Apakah saudara termohon sudah siap melaksanakan sidang? Siap hakim. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Nurfana sehat? Alhamdulillah sehat Pak Hakim. Baik, kalau begitu saudara termohon sudah siap untuk membacakan jawaban atas gugatan dari pemohon. Baik, siap Pak Hakim. Silakan saudara bacakan jawaban. Perihal jawaban termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Desta Hairunisa MH dan Kholi Sultan Maulida MH yang beralamat di Jalan Samirejo nomor 1, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sebagai kuasa hukum dari termohon. Nailul Farhah binti Adam, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, RT 2 RW 2 Desa Podosugi, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagai termohon. Dengan ini mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi atas surat permohonan cerai talak tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar dalam perkara nomor 1669 PDTG 2021 PA Pekalongan sebagai berikut. Dalam konvensi 1. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua dalil pemohon kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar. 2. Bahwa benar antara termohon dan pemohon adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 sebagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah nomor 279/7/2010 tanggal 17 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. 3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut, termohon dan pemohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua termohon di Jalan Urip Sumoharjo, RT 2 RW 2 Desa Podosugi, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul berumur 10 tahun. 4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga termohon dengan pemohon menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahirnya anak dari hasil pernikahan pemohon dan termohon. 5. Bahwa tidak benar jika termohon sering menyalahkan orang tua pemohon dalam hal urusan anak termohon dan pemohon atau cucu dari orang tua pemohon. Yang benar adalah sekitar tahun 2014 anak pemohon dan termohon sakit dan waktu itu pemohon sedang tidak di rumah karena urusan pekerjaan, tetapi anak tersebut tidak segera dibawa berobat oleh karena orang tua pemohon yang waktu itu sedang bersamanya. Kemudian pada saat pulang ke rumah, termohon panik melihat kondisi anak yang dalam keadaan kritis. Lalu dalam keadaan panik tersebut, termohon menegur orang tua atau ayah pemohon yang dibalas dengan sikap marah dan cacian kepada termohon. 6. Bahwa dari peristiwa tersebut masalah makin diperuncing dan setiap ada masalah sedikit selalu dibesar-besarkan karena memang pada dasarnya orang tua pemohon tidak suka mempunyai menantu termohon yang bukan pilihan orang tua pemohon. Bahkan setiap kali marah dan jengkel selalu melontarkan kata-kata menantu gila, menantu nggak tahu diri. Sebenarnya suamimu sudah saya jodohkan dengan orang lain. 7. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2020 terjadi percekcokan melalui short message send atau SMS antara termohon dengan pemohon. Penyebabnya hanyalah masalah sepele, di mana waktu itu orang tua pemohon membawa cucunya atau anak termohon dan pemohon ke rumah tempat tinggal orang tua pemohon di Desa Kalibeluk, Batang, yang waktu itu anak tersebut sedang berada di rumah ibu termohon di Buaran Keradenan tanpa sepengetahuan termohon. Sebagai ibunya, karena termohon waktu itu sedang di tempat kerja dan termohon baru tahu setelah itu termohon memberitahu melalui handphone bahwa anak termohon dibawa kakeknya. Lalu dalam keadaan seperti itu, termohon bertanya kepada pemohon melalui SMS yang pada saat itu pemohon juga sedang di tempat kerja, yang di SMS-nya, kok anaknya dibawa ayah? Maksudnya orang tua pemohon ke Kalibeluk, padahal besok kita kan masih mau ke sana.
dan pada saat itu pula pemohon membalas SMS termohon dengan kalimat-kalimat marah sehingga terjadilah percekcokan melalui SMS. 8. Bahwa pertengkaran lewat SMS tersebut sore harinya termohon meminta maaf melalui SMS pula, namun pemohon sudah tidak merespon atau tidak membalas SMS termohon dan berujung pisah rumah hingga sekarang. 9. Bahwa sejak pisah rumah selama 10 bulan sebelum terjadinya gugatan dari pihak pemohon, termohon dan pemohon 2 kali bertemu. Dan dalam pertemuan tersebut termohon dan pemohon sudah harmonis lagi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Pekalongan yang dilampiri surat gugatan cerai dari permohonan. 10. Bahwa termohon syok dan merasa kaget ketika menerima surat gugatan tersebut dan tidak menyangka jika pemohon akan bertindak sampai sejauh itu, padahal antara termohon dengan pemohon tidak pernah terjadi apa-apa, yang seolah-olah antara termohon dan pemohon terjadi perselisihan yang teramat besar yang tidak mungkin dapat lagi diperbaiki. 11. Bahwa dari dalil-dalil yang telah termohon kemukakan tersebut di atas, maka termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 11 tahun bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari pemohon sendiri, akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan rumah tangga termohon dengan pemohon yang telah terbina dengan baik. 12. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan. Dan jikapun ada masalah dalam rumah tangga termohon dan pemohon, itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, sehingga gugatan pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. C. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. F. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Poin 13. Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh pemohon sebagai dasar diajukannya permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dan niat pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi saat kronologis yang sebenarnya. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, "Kafa ilmar ikaidan ayyuhabisa bikulima sami'an." Artinya, cukuplah seorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dengan mengetahuinya dengan kata bohong. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, dari itulah termohon memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan pemohon kepada sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan termohon walaupun pada dasarnya termohon tidak menginginkannya. Hal ini terjadi karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah Subhanahu wa taala yang terus dipelihara, dipertahankan dengan baik dan sudah jelas diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak. Kemudian dalam rekonvensi akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya dalam rekonvensi. Poin pertama, bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi. 2. Bahwa termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai pemohon rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai termohon rekonvensi. 3.
bahwa segala apa yang diikrarkan pemohon dalam konvensi yang sekarang tergugat rekonvensi di saat dilangsungkan akad nikah, bahwa dia tergugat rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah ternyata hanya janji kosong belaka. 4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya tergugat rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami tergugat rekonvensi dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin, bahwa di dalam sihah talaq yang diucapkan oleh suami tergugat rekonvensi sesudah akad nikah yang terdapat di dalam buku nikah sudah jelas di sana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri penggugat rekonvensi yang isinya sesudah akad nikah saya Ponco Subekti bin Bejo tergugat rekonvensi berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Nail Farha binti Adam dengan baik syarat ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam sebagaimana juga diatur dalam pasal 149 KHI. 5. Bahwa perbuatan pemohon yang telah meninggalkan termohon sejak 10 bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil permohonan cerai talak pemohon poin 5 hingga sekarang menelantarkan istri dan anak yang dilakukan oleh pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan sihah talaq yang isinya seorang suami tidak akan membiarkan tidak memperdulikan istrinya dan juga anaknya. Selain itu, perbuatan menelantarkan istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah setiap orang yang A. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. 6. Bahwa sampai saat ini termohon atau penggugat rekonvensi dan pemohon atau tergugat rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 10 bulan yang lalu. 7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi terhadap penggugat rekonvensi atau termohon konvensi yang berupaya nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI yang menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib A. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul. B. memberi nafkah, maskar dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. C. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan sekarang apabila qabla ad-dukhul. D. memberikan biaya tahunan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi. Untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan untuk memutuskan agar tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada penggugat rekonvensi yaitu A. nafkah matiyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar 50.000 per hari kali 30 hari kali 3 bulan sama dengan 4.500.000 rupiah ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. B. nafkah iddah sebesar 50.000 per hari kali 3 bulan 10 hari sama dengan 5 juta. C.
CMA akibat terjadinya perceraian sebesar 25 juta dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh tergugat rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan. D. Nafkah anak atau hadonah sebesar 50.000 per hari. Anak sampai usia mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar 50.000 kali 30 hari sama dengan 1.500.000 per bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah. 9. Bahwa hak asuh anak jatuh pada penggugat rekonvensi karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belayan kasih sayang seorang ibu dan kelak ditelantarkan oleh penggugat rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak penggugat rekonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk. Selain itu, dikarenakan anak termohon dan pemohon yang masih belum mumayyiz sebagaimana diatur dalam pasal 105 KHI. 10. Bahwa tergugat rekonvensi saat ini bekerja di Bank BPR Pekalongan dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya sebesar 1.550.000 dan beberapa penghasilan tambahan berupa hasil setiap survei lapangan dari pekerjaan sebagai karyawan Bank Pekalongan tersebut sebesar 2.500.000 per bulan, serta tambahan lain berupa jual beli HP yang perolehan rata-rata pendapatannya kira-kira 1 juta per bulan, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika majelis hakim memeriksa perkara mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut mengingat penghasilan tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun yang sudah melebihi apa yang diminta oleh penggugat rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya. Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Pekalongan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termohon konvensi atau penggugat rekonvensi Nailul Farhah binti Adam. Bagaimana, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah yang mulia. Bagaimana saudara pemohon, apakah saudara akan mengajukan replik secara tertulis atau lisan? Secara tertulis yang mulia, dan saya meminta waktu 1 minggu untuk mengajukan replik. Baiklah, dikarenakan pemohon akan mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 kepada para pihak untuk hadir pada persidangan tersebut. Alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 1669 garing PTPG garing 2021 garing PA Pekalongan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 1669 PDTG 2021 Pengadilan Agama Pekalongan atas nama Ponco Subekti bin Bejo melawan Nailul Farhah bin Adam untuk memasuki ruang sidang 1. Bagaimana saudara pemohon, apakah saudara sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Apakah saudara pemohon sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, bagaimana saudara pemohon sudah siap untuk mengajukan replik? Sudah siap yang mulia. Silakan untuk kuasa pemohon untuk membacakan replik dari pemohon. Mohon izin yang mulia. Replik
dalam perkara cerai talak antara Ponco Subekti bin Bejo melawan Nailul Farhah binti Adam. Pekalongan 30 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Salwa Ifiduri SHMH, dan rekan saya Risma Aristiani SHMH yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 17 Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri. Untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami, Ponco Subekti bin Bejo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 04 RW 01 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat dalam perkara gugatan cerai talak nomor 1699/PDTG/2021/PA Pekalongan terdaftar pada bulan Agustus 2021 di Pengadilan Agama Pekalongan yang diajukan oleh Nailul Farhah binti Adam, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, RT 02 RW 02, Desa Podosukih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagai termohon. Adapun replik pemohon, yaitu bahwa dalam jawaban termohon posita 7, termohon membenarkan bahwa sekitar bulan Juli 2020 terjadi percekcokan melalui SMS antara termohon dengan pemohon. Penyebabnya hanya masalah sepele, di mana waktu itu orang tua pemohon membawa cucunya atau anak dari termohon dan pemohon ke rumah tempat tinggal orang tua pemohon di Desa Kalibeluk Batang, yang waktu itu anak tersebut sedang berada di rumah ibu termohon di Buaran Keradenan tanpa sepengetahuan termohon sebagai ibunya, karena termohon waktu itu sedang di tempat kerja dan termohon baru tahu setelah ibu termohon memberitahu melalui handphone bahwa anak termohon dibawa kakeknya. Lalu dalam keadaan seperti itu termohon bertanya kepada pemohon melalui SMS yang pada saat itu pemohon juga sedang di tempat kerja, yang isi SMS-nya, kok anaknya dibawa ayahnya ke Kalibeluk padahal besok kita kan masih mau ke sana. Dan pada saat itu pula pemohon membalas SMS termohon dengan kalimat-kalimat marah, sehingga terjadilah percekcokan melalui SMS. Faktanya bahwa termohon mengirim SMS pada pemohon dengan kalimat-kalimat marah dan kasar, dan orang tua pemohon sudah izin dengan ibu termohon. Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan replik untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan jawaban tergugat tidak dapat diterima. Jika Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini penggugat dibuat dan berharap Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengabulkan replik tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Salwa Ifiduri SHMH. Untuk pemohon, bagaimana, masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Bagaimana untuk saudara termohon, apakah saudara ingin atau akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis? Yang mulia, saya minta waktu 1 minggu untuk mengajukan duplik secara tertulis. Baiklah, dikarenakan termohon mengajukan duplik atas jawaban tergugat secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 6 September 2021. Dan saya mohon kepada para pemohon dan termohon untuk datang di persidangan tersebut. Dan alhamdulillah sidang dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 1669 garing PDTG garing 2021 garing PA Pekalongan pada hari Senin 6 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 1669 garing PDTG garing 2021 garing PA Pekalongan atas nama Ponco Sukekti bin Bejo melawan Nailul Farhah binti Adam untuk memasuki ruang sidang 1. Bagaimana saudara termohon? Apakah Anda siap sudah untuk membacakan publik? Siap Pak Mulia, siap yang mulia. Silakan untuk saudara termohon atau kuasanya untuk membacakan. Baik Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Desta Hairunisa MH dan Holisota Maulida MH yang beralamat di Jalan Samirejo, Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami, Nailul Farhah binti Adam, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, RT 2 RW 2, Desa Podosugi, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagai termohon. Dengan ini mengajukan kritik atas replik penggugat dalam perkara gugatan cerai talak nomor perkara 1669 PDTG 2021 PA Pekalongan terdaftar pada bulan Agustus 2021 di Pengadilan Agama Pekalongan yang diajukan oleh Ponco Sukekti bin Bejo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 4 RW 1 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagai pemohon. Adapun duplik tergugat adalah bahwa alasan termohon mengirim SMS dengan bahasa yang tidak baik kepada pemohon karena termohon merasa tersinggung dengan ucapan orang tua pemohon kepada ibu termohon ketika menjemput anak-anak pemohon dan termohon. Akan tetapi, termohon sudah meminta maaf kepada pemohon, tetapi pemohon malah mencaci termohon. Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan duplik tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan replik penggugat tidak dapat diterima. Jika Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik ini tergugat kuat dan berharap Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan untuk mengabulkan duplik tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Desta Hairunisa MH. Bagaimana saya masih ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembuktian dari pemohon. Silakan saudara pemohon untuk mengajukan bukti-bukti. Bagaimana kuasa pemohon? Apakah bukti-bukti sudah siap? Untuk bukti tertulis sudah siap yang mulia, yaitu berupa akte anak dari termohon dan pemohon, kemudian ada surat nikah, dan kami juga sudah menghadirkan saksi-saksi yang lain. Baik, jika begitu untuk bukti tertulisnya silakan diberikan kepada majelis. Baik Pak. Apakah saksi-saksi sudah siap diperiksa? Ya, saksi-saksi sudah menunggu di ruang tunggu Pak. Tolong panggilkan saksi-saksinya. Kami panggil saksi dari pihak pemohon dengan nomor perkara 1669
garing PDTG garing 2021 garing PA Pekalongan atas nama Muhammad Hussein bin Susanto dan Rifki Ardiansyah bin Hadi untuk memasuki ruang sidang 1. Untuk saudara-saudara saksi, apakah bersedia untuk bersumpah? Setia, Pak Ben. Silakan berdiri. Saudara saksi, ikuti saya. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan kembali. Saudara saksi, Anda sudah disumpah, berarti Anda sudah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudara mengerti? Ya Pak. Iya Pak. Saudara saksi kenal dengan Mbak Nailul dan Mas Ponco? Iya, saya kenal mereka berdua. Saudara saksi dengan pemohon ada hubungan pihak atau tidak, Pak? Kalau hubungannya dia cuma saya tetangga dekatnya dari Mas Ponco. Benar Mas Ponco dan Mbak Nailul sudah bercerai dan punya seorang anak? Iya benar, Mbak Nailul dan Mas Ponco sudah mempunyai anak. Ya, sebenarnya anaknya laki-laki. Sekarang mereka bertempat tinggal di mana, Mas? Kalau untuk bertempat tinggalnya anaknya apa Mbak Nailulnya? Soalnya yang saya paham anaknya itu bertempat tinggal sama Mbak Nailul sedangkan Ponco bertempat tinggal di rumahnya sendiri. Betul ya? Iya. Saudara tahu tidak kalau Mbak Nailul sampai mengancam Mas Ponco untuk bertemu dengan anak-anaknya? Kalau untuk mengancamnya kurang tahu, tapi yang saya lihat itu Mas Ponco sering menangis karena dilarang ketemu sama anaknya. Bagaimana cara mengancamnya? Apa saudara lihat sendiri? Waktu itu Mas Ponco cerita sendiri sama saya mengenai anaknya yang tidak diperbolehkan ketemu sama anaknya. Dari mana saudara bisa menyimpulkan kalau saudara Ponco menangis karena diancam Mbak Nailul suaminya bertemu anak-anaknya? Mas Ponco cerita sendiri waktu itu cerita sendiri sama saya karena tidak diperbolehkan ketemu sama anak-anaknya. Kalaupun ketemu itu seminggu sekali pas waktu pulang sekolah, itu pun hanya diberi waktu. Berarti dari cerita pemohon ya Mas? Iya. Bukan saudara lihat atau mendengar sendiri ancaman itu? Kalau untuk apa? Untuk kasus ini ya memang Mas Ponconya cerita sendiri sama saya mengenai apa itu dilarangnya ketemu sama anaknya. Apakah Bapak mengetahui seberapa sering Mas Ponco bertemu dengan anak-anaknya enggak? Kalau untuk seberapa sering sih kurang paham ya. Cuma sedikit saya tahu dari cerita Mas Ponco ketika waktu Mas Ponco cerita sama saya, Mas Ponco itu ketemu sama anaknya itu cuma dikasih jatah 1 minggu sekali, itu pun ketika anaknya baru pulang sekolah. Masalah Pak Ponco bertemu dengan anaknya tanggal 7 Juli kemarin, sebenarnya tahu atau tidak Mas? Kalau untuk masalah tersebut sih saya kurang tahu ya. Cuma tahunya yang tadi itu. Baik, apa ada lagi yang perlu disampaikan Mas? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, faktanya atau apa realitanya mengenai hubungan Mas Ponco sama Mbak Nailul. Izin menambah. Ya, silakan. Baik, untuk saksi Pak Rifki mohon didengarkan ya. Iya Pak. Saudara saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Iya kenal Pak Ben.
saudara mengenal termohon dan pemohon ini sebagai siapanya saudara? Mas Ponco itu teman waktu SMA dan sekarang menjadi tetangga saya, sedangkan Mbak Nairul juga teman SMA saat ini. Apakah benar keduanya telah menikah dan bercerai? Saat ini keduanya mempunyai seorang anak. Iya benar Pak Hakim. Sekarang di mana mereka bertempat tinggal? Anaknya tinggal sama ibunya Pak Hakim. Anaknya? Iya Pak Hakim, anaknya tinggal sama ibunya. Saudara tahu pemohon diancam untuk bertemu anak-anaknya. Tahu Pak Hakim. Dari mana saudara tahu? Apakah pernah melihat atau mendengarnya secara langsung? Mas Ponco ini pernah curhat ke saya dan katanya tidak boleh menemui anaknya melalui WA Pak Hakim. Saudara melihat percakapannya di WA? Iya Pak Hakim. Mas Ponco ini men-screenshot dan mengirim ke saya, pernah juga dilakukan secara langsung dan saya mendengarnya sendiri Pak Hakim. Saudara mendengar percakapan termohon dan pemohon secara langsung di telepon. Bagaimana bisa dijelaskan? Iya saya mendengarnya Pak Hakim. Waktu itu kami main ke rumah teman, tiba-tiba termohon menelpon Mas Ponco dan menanyakan keberadaan anaknya. Jelas saja Mas Ponco beliau tidak mengerti. Tiba-tiba termohon malah mengancam Mas Ponco agar tidak bertemu anaknya kembali. Lalu bagaimana kalimat ancamannya? Kalau sampai bohong, jangan harap bisa bertemu anaknya kembali. Tapi hanya itu. Apa ada kalimat lain? Ya seingat saya itu Pak Hakim. Tapi ternyata pemohon tidak bohong. Lalu bagaimana apa masih bisa bertemu dengan anak-anaknya? Dia tidak bohong Pak Hakim. Anaknya itu diajak tetangganya. Setahu saya sih jarang bertemu Mas Ponco dengan anaknya. Bahkan lebaran pun tidak bertemu. Kata siapa? Kata pemohon. Cukup atau ada tambahan lagi? Cukup Pak Hakim. Saudara termohon, apakah saudara dapat menerima keterangan dari Mas Rifki? Mengenai masalah telepon, klien saya mengatakannya dalam keadaan cemas karena anaknya yang paling kecil belum pulang Pak Hakim. Adapun kata-kata itu bukan termasuk sebuah ancaman. Bagaimana saksi Rifki? Ya walaupun itu dalam keadaan cemas, tetap saja itu namanya mengancam Pak Hakim. Saya mengatakan dengan sejujurnya tidak mengancam. Benar? Iya Pak Hakim. Ada tambahan lagi? Cukup Pak Hakim. Ya baik, kalau begitu kedua saksi silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Untuk saudara termohon atau kuasa hukumnya, apakah Anda mempunyai bukti-bukti atau ingin menampilkan saksi? Iya Pak Hakim, bukti-bukti berupa buku nikah, terus ada akta kelahiran anak, dan juga kami menunjukkan saksi-saksi. Ayo silakan untuk maju ke depan. Silakan. Apakah saksi-saksi termohon siap untuk diperiksa? Iya, siap Pak Hakim. Kalau begitu, tolong memanggilkan saksi-saksi dari termohon. Kami panggil saksi dari pihak termohon dengan nomor perkara 1669 garing PDTG garing 2021 garing PA Pekalongan atas nama Maliha Maulina binti Dewa dan Nabil Hanif bin Anto untuk memasuki ruang sidang 1. Silakan saudara saksi duduk. Saudara saksi, apakah saudara siap bersumpah? Siap, Pak.
Saudara mohon berdiri dan ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saya ingin tanya sama saudara saksi. Saudara saksi bernama siapa? Saya Nabil, Pak. Yang satu? Malika, Pak. Saudara saksi, Anda telah disumpah. Berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan Anda tidak bertanggung jawab kepada kami saja, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengerti? Mengerti, Pak. Saudari saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Iya, Bu, saya kenal dengan Mbak Nailul juga Pak Ponco. Ya. Saudari saksi dengan Mbak Nailul ada hubungan pihak atau tidak, Mbak? Ada, Bu. Mbak Nailul itu teman rekan kerja saya. Pak Ponco juga itu. Saya kenal soalnya rumahnya satu desa, Bu. Iya. Jenengan tahu berapa sudah menikah, bercerai dan punya anak, Bu? Iya, tahu, Pak. Setelah bercerai, di mana anak mereka tinggal? Di rumahnya Mbak Nailul, Bu. Apakah jenengan tahu kenapa anak-anaknya tidak tinggal bersama ibunya? Karena lingkungan dari rumahnya Pak Ponco itu kurang baik, Bu. Kurang baik seperti apa? Bisa dispesifikasikan lingkungannya seperti apa? Kalau setahu saya itu di lingkungannya sekitar rumahnya Pak Ponco itu banyak para nelayan, terus juga kalau misalkan musim para nelayan itu pada pulang itu banyak yang pada minuman keras, main judi, kayak gitu, Bu. Jadi kurang baik lingkungannya. Saudari saksi melihat sendiri hal ini, ya? Iya, Bu, saya melihat sendiri. Saudari mendengar atau melihat secara langsung? Saya pernah melihat, Bu, karena saya pernah lihat di pagi hari itu banyak sisa botol miras seperti itu. Kira-kira berapa jarak rumah saudari dengan Mas Ponco? Hanya beda gang saja, Bu. Saya gang 5, kalau Pak Ponco itu gang 6. Jenengan tahu tidak tentang lokasi Pak Ponco? Tahu, Bu, karena kan itu tetangga saya juga sih. Saudari tahu bagaimana perilaku dia? Apakah dia juga ikut hadir dalam pertemuan Mas Ponco dengan anak-anaknya? Dia mantan narapidana, Bu. Pernah dipenjara karena kasus narkoba. Terus juga saya pernah melihat Pak Ponco itu selingkuh dengan kekasihnya itu, Bu. Ya. Terus seberapa sering, Bu? Sekitar 2 kali. Kapan terjadinya? Kira-kira 3 bulan yang lalu. Saudara tahu kemana perginya? Kurang tahu, Bu. Apakah ada keterangan lagi atau tidak, Bu? Mungkin cukup, Bu. Bagaimana untuk saudara dari pemohon? Apakah kesaksian dari Mbak Maliha ini bisa diterima? Sudah bisa. Baik, terima kasih. Apakah saksi kedua siap diperiksa? Ya, Pak. Izin menambahkan, Pak Hakim? Ya, silakan. Baik, untuk saksi Pak Nabil, saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Nabil mengenai Pak Nabil kenal dengan saudara Pak Ponco sama Mbak Nailul? Iya, saya kenal dua-duanya, Pak. Pak Ponco itu dulu teman sekolah saya. Saudara saksi dengan termohon ada hubungan pihak apa? Kalau sama Mbak Nailul teman dekat, Pak. Saudara tahu mereka sudah menikah dan punya anak? Ya, tahu, Pak. Setelah berpisah, di mana anak mereka tinggal? Tahu saya anaknya itu ikut Mbak Nailul. Apa saudara tahu kenapa anak-anaknya tidak tinggal bersama bapaknya? Karena tahu saya kalau sama
kurang baik itu, Pak. Apa saudara saksi melihat sendiri hal demikian itu? Iya, saya pernah melihat sekitar rumahnya Mas Ponco itu ada banyak botol miras berserakan. Saudara sendiri melihatnya? Iya, saya lihat. Ada keterangan lagi mungkin? Cukup, Pak. Bagaimana untuk pihak pemohon? Apakah keterangan saksi Nabi bisa diterima? Iya, bisa diterima yang mulia. Apa ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak cukup yang mulia. Ya. Apakah dari termohon akan menampilkan saksi lagi? Sudah cukup Pak Hakim. Kalau cukup untuk para saksi silakan untuk meninggalkan tempat persidangan. Baik Pak. Silakan. Ya. Pembuktiannya saya rasa cukup. Untuk pihak pemohon, apakah ingin melanjutkan pernikahannya atau menyudahinya? Klien saya sudah bulat dengan keputusannya yang mulia, yaitu untuk bercerai dengan pihak termohon yang mulia. Untuk pihak termohon, apakah termohon ingin melanjutkan pernikahan ini atau menyudahinya? Saya sangat yakin untuk menyudahi pernikahan ini juga yang mulia. Sidang saya skorsing sampai jam 1 siang. Baik, saya akan membacakan putusan dari persidangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah diberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Ponco Bekti melawan Nailul Fakak. Tentang duduk perkaranya menimbang bahwa tergugat berdasarkan suratnya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 1669/PDTG/2021 PA Pekalongan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangan di muka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 bagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah nomor 217/29/2010 tanggal 17 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai layaknya suami istri di rumah orang tua termohon di Jalan Urip Sumarjo, RT 2 RW 2, Desa Mobsuki, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul berumur 10 tahun. 3. Bahwa awalnya pernikahan antara pemohon dan termohon harmonis. Namun sejak mempunyai anak, kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering menyalahkan orang tua pemohon ketika anaknya sakit. Akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun demi mempertahankan rumah tangga pemohon tetap bersabar. 4. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada puncaknya terjadi sekitar akhir bulan Juli 2020. Hal ini disebabkan termohon pada waktu itu marah-marah kepada pemohon karena orang tua pemohon membawa anaknya ke rumah orang tua pemohon tanpa memberitahu termohon terlebih dahulu, sampai akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon. 5. Akibat kejadian tersebut, ini antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah rumah hingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Ini telah berpisah selama sekitar kurang lebih 10 bulan lamanya dan berpisah sudah sama-sama tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. 6. Atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan termohon karena kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian. 7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya putusan amarnya berbunyi: primer 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum peraturan yang berlaku. Subsidiar, bila mana Pengadilan Agama Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya. Kemudian menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir dan majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan tetapi tidak berhasil. Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Perma nomor 1 tahun 2008 yang diperbarui dengan Perma nomor 1 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Alivia Alfiani SH. Namun, berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 9 Agustus 2021 bahwa mediasi tersebut dinyatakan gagal. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Menimbang bahwa termohon diwakili penerima kuasa hadir di muka sidang dan telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut. 1. Bahwa termohon menolak dengan tegas semua dalil pemohon kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar. 2. Bahwa benar antara termohon dan pemohon adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2010 sebagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah nomor 279/7/2010 tanggal 17 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Barat. 3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut, termohon dan pemohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua termohon di Jalan Urip Sumoharjo RT 2 RW 2 Kodosuki Pekalongan Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul yang berumur 10 tahun. 4. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga termohon dengan pemohon menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahirnya anak dari hasil pernikahan pemohon dan termohon. 5. Bahwa tidak benar jika termohon sering menyalahkan orang tua pemohon dalam hal urusan anak termohon dan pemohon atau cucu dari orang tua pemohon. Yang benar adalah sekitar tahun 2014 anak pemohon dan termohon sakit, dan waktu itu pemohon sedang tidak di rumah karena urusan pekerjaan. Tetapi anak tersebut tidak segera dibawa berobat oleh orang tua pemohon yang waktu itu sedang bersamanya. Kemudian pada saat pulang ke rumah termohon panik melihat kondisi anaknya dalam keadaan kritis. Lalu dalam keadaan panik tersebut termohon menegur orang tua atau ayah pemohon yang dibalas dengan sikap marah dan cacian kepada termohon. Kemudian yang keenam, bahwa dari peristiwa tersebut masalah makin diperuncing dan setiap ada masalah sedikit selalu dibesar-besarkan. Karena memang pada dasarnya orang tua pemohon tidak suka mempunyai menantu termohon yang bukan pilihan orang tua pemohon. Bahkan setiap kali marah dan jengkel selalu melontarkan kata-kata menantu gila
menantu nggak tahu diri, sebenarnya suami sudah saya jodohkan dengan orang lain. 7. Benar, sekitar bulan Juli 2020 terjadi percekcokan melalui short message send atau SMS antara termohon dengan pemohon. Penyebabnya hanya masalah sepele, di mana waktu itu orang tua pemohon membawa cucunya ke rumah tempat tinggal orang tua pemohon di desa Kalibeluk, Batang, yang waktu itu anak tersebut sedang berada di rumah ibu termohon di Buaran, Keradenan, tanpa pengetahuan termohon sebagai ibunya. Karena termohon waktu itu sedang di tempat kerja dan termohon baru tahu setelah ibu termohon memberitahu melalui handphone bahwa anak termohon dibawa kakeknya. Lalu dalam keadaan seperti itu, termohon bertanya kepada pemohon melalui SMS tersebut, yang pada saat itu pemohon juga sedang di tempat kerja, yang isi SMS-nya, kok anaknya dibawa ayah ke Medono, padahal besok kita kan masih mau ke sana. Dan pada saat itu pula pemohon membalas SMS termohon dengan kalimat-kalimat marah, sehingga terjadilah percekcokan melalui SMS tersebut. 8. Bahwa dari pertengkaran lewat SMS tersebut, sore harinya termohon meminta maaf melalui SMS pula. Namun pemohon sudah tidak merespon atau tidak membalas SMS tersebut. Kemudian termohon yang berujung pisah rumah hingga sekarang. 9. Bahwa sejak pisah rumah selama 10 bulan sebelum terjadinya gugatan dari pemohon, termohon dan pemohon 2 kali bertemu, dan dalam pertemuan tersebut termohon dan pemohon sudah harmonis lagi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Pekalongan yang dilampiri surat gugatan cerai dari pemohon. 10. Bahwa termohon syok dan merasa kaget ketika menerima surat gugatan tersebut, tidak menyangka jika pemohon dan akan bertindak sampai sejauh itu. Padahal antara termohon dengan pemohon tidak pernah terjadi apa-apa, yang seolah-olah antara termohon dan pemohon terjadi perselisihan yang teramat besar yang tak mungkin dapat diperbaiki lagi. 11. Bahwa dari dalil-dalil yang telah termohon kemukakan tersebut di atas, maka termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 11 tahun bukanlah murni atas kehendak dari keinginan pemohon. Akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan rumah tangga termohon dan pemohon. 12. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ngada dan berlebihan, karena faktanya antara pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusan tali perkawinan. Dan jika pun ada masalah dalam rumah tangga termohon dengan pemohon, itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, sehingga gugatan pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang suka disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang di luar kemampuannya. C. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D. Salah satu pihak melakukan pengejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan
diajukannya pemohon cerai talak ini adalah tidak berdasarkan sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, "Apa bilma ibadiman ayyuhadisa bilkul masami'ah." Artinya, cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan dan termohon sebagaimana tersebut di atas, maka termohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini: 1. Mengabulkan pemohon seluruhnya. 2. Menetapkan hak asuh anak pemohon dan termohon kepada termohon. 3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon. Dalam rekonvensi bahwa 1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi. 2. Bahwa termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai pemohon rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai termohon rekonvensi. 3. Bahwa segala apa yang diikrarkan pemohon dalam konvensi yang sekarang tergugat rekonvensi di saat dilangsungkan akad nikah, bahwa dia tergugat rekonvensi dengan sesungguh hati akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami menurut menimbang bahwa kemudian terjadi jawab pemohon telah menyampaikan repliknya tertanggal 30 Agustus 2021 yang pada intinya pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya. Demikian pula termohon juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya. 1. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonnya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon nomor 3326450059 tanggal 3 April 2018 P1. 2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3326 LT 190221 54 tanggal 17 Maret 2014 atas nama Syahrul. 3. Fotokopi kartu keluarga atas nama termohon nomor 337090411003 tanggal 28 Mei 2020. Menimbang bahwa saksi pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Muhammad Musaini, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 5 RW 1, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, menyatakan bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon, bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 2010, bahwa selama ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul, lahir pada tanggal 28 April 2011, bahwa sekitar akhir bulan Juli 2020 terjadi pertengkaran dan perselisihan. Termohon pada waktu itu marah-marah kepada pemohon karena orang tua pemohon membawa anaknya ke rumah orang tua pemohon tanpa
sampai akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon. Bahwa pemohon bercerita kepada saksi bahwa ia sering menangis karena diancam termohon tidak boleh bertemu anaknya. Bahwa saksi melihat hanya sekali melihat anak pemohon pulang sekolah ke rumah pemohon. 2. Rifki Ardiansyah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha batik, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RW 5 RW 1 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 2010. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul, lahir pada tanggal 28 April 2011. Bahwa pemohon curhat sering tidak dibolehkan bertemu anak-anaknya, melarang lewat WA. Bahwa pemohon men-screenshot dan mengirim percakapan dengan termohon, pernah juga ditelepon langsung dan bertanya tentang anaknya. Jelas saja pemohon tidak tahu karena sedang silaturahim ke rumah teman, dan termohon malah mengancam tidak boleh bertemu anaknya jika berbohong. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun. Menimbang bahwa termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Dewi Nok Malihah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 7 RW 1 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman kerja termohon dan tetangga pemohon. Bahwa pemohon dan termohon dahulu adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, kemudian berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syahrul, lahir pada tanggal 28 April 2011. Bahwa lingkungan nelayan jika musim nelayan pulang banyak yang membeli miras, main kartu dan pesta, jadi termohon khawatir dengan kesehatan mental anak-anaknya. Terus bahwa seorang saksi sering melihat bekas botol miras di pagi hari, terlebih jika musim nelayan pulang hampir setiap malam ada razia dan selalu ada yang terkena razia. Bahwa pemohon adalah mantan narapidana karena kasus narkoba. Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu 2 kali melihat pemohon pergi dengan anaknya bersama kekasihnya. Aini Ismawati, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 7 RW 1 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan telah memberikan keterangan berikut. Lanjut. Aini Ismawati, umur 32 tahun, agama Islam. 2. Nawal Nabil, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Dharma Bakti RT 7 RW 1 Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan telah memberikan keterangan di bawah ini sumpah sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman sekolah termohon dan permohon. Bahwa pemohon dan termohon dahulu adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010, kemudian berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
mengadili dalam konvensi. 1. Mengabulkan permohonan. 2. Memberi izin kepada pemohon Pontius Bekti bin Bejo untuk menjatuhkan talak 1 reki terhadap termohon Nailul Farha binti Adam di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan. 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp650.000. Dalam rekonveksi 1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi. 2. Bahwa termohon rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai pemohon rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai termohon rekonvensi. 3. Bahwa segala apa yang diikrarkan pemohon dalam konvensi yang sekarang tergugat rekonvensi di saat dilangsungkan akad nikah, bahwa dia tergugat rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut 1. Nafkah madiah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp50.000 per hari kali 30 hari kali 3 bulan sebesar Rp4.500.000 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Nafkah idah sebesar Rp50.000 per hari kali 3 kali 3 bulan 10 hari sama dengan Rp4.500.000 mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar 25 juta dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dihianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan. 4. Nafkah anak atau hadronah sebesar Rp50.000 per hari. Anak sampai usia 21 tahun dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000 per hari kali 30 hari sama dengan Rp1.500.000 per bulan. 5. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak semakin tahun semakin bertambah. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Syahrul umur 10 tahun kepada termohon konvensi atau penggugat konvensi ibunya tanpa menghapuskan kewajiban pemohon konvensi tergugat rekonvensi bapaknya kepada anak-anaknya. 4. Menghukum tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekalongan pada hari Rabu tanggal 6 September 2021 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 144 Hijriah oleh kami Budha Sasera Alintangi MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dewi Rahmawati MH dan Muhammad Widianto MH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Eva Hidayati MH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon dan termohon. Baik, sudah saya bacakan putusan pengadilan. Saudara termohon, saudara mempunyai hak untuk banding. Apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak, Bapak Hakim, saya menerima putusan ini. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja ikrar talaknya ya. Bisa diterima kan? Iya, Pak Hakim. Mas Bonjo, silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Pihak pertama. Pontius Bekti bin Bejo. Saya sebagai pihak pertama. Menyatakan ikrar talak. Kepada pihak kedua. Mulai saat ini. Saya menjatuhkan talak kepada saudari. Nailul Farha binti Adam. Atas keputusan bersama. Saya sebagai pihak pertama. Ikhlas jika suatu saat pihak kedua menikah lagi ataupun sebagainya. Saya sebagai pihak pertama akan mengabulkan seluruh gugatan pihak kedua serta hak asuh anak. Kami akan saya serahkan
Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kedua. Dan saya akan menafkahi anak saya setiap bulannya. Demikian surat pernyataan ikrar kala ini saya buat dengan kesadaran sepenuhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pekalongan 6 September 2021. Pihak pertama Poncol seperti Dirjo. Sidang Pengadilan Agama Pekalongan yang mewakili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 1669/P3G/2021 PA Pekalongan pada hari ini Senin 6 September 2021 dinyatakan ditutup.